Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kabar pemirsa, dalam segmen Untuk Indonesia episode kali ini, saya Nisrina Kirana akan mengajak Anda untuk melihat kehidupan masyarakat Kerom yang tinggal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Saya akan mengikuti kegiatan Bupati Kerom, Peter Gusbager, menuju tapal batas dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kerom yang ke-19 tahun. Kabupaten Kerom, Papua terletak bersebelahan dengan kota Jayapura. Namun ketimpangan pembangunan sangat terlihat di antara kedua daerah ini. Kerom memiliki sejarah sebagai bekas daerah operasi militer. Dari 11 distrik yang ada di Kerom, 6 diantaranya merupakan perbatasan dengan Papua Nugini, yaitu distrik Arso Timur, Manem, Waris, Yavi, Web, dan Towe. Perjalanan dalam rangka memperingati HUT ke-19 Kabupaten Kerom, kami mulai dengan menuju kampung semografi yang ada di distrik Web. 2 jam pertama, kami masih melewati jalan aspal. Bupati Kerom, Peter Gusbager, beberapa kali menyambangi pedagang kecil untuk memberi bantuan tunai. Program pemerintah untuk mengungkit ekonomi masyarakat di kampung-kampung, ya. Kami juga singgah ke pos TNI Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Papua Nugini yang banyak ditemukan di sepanjang jalan. Situasi perbatasan di sini pendekatannya adalah pendekatan hankam, tertib hankam. Beda dengan daerah lain. Daerah lain di pegunungan atau di provinsi Papua Barat, di sana lebih banyak itu pendekatan tertib sipil. Selepas 2 jam perjalanan, medan yang kami tempuh semakin terjal dan curam, membelah perbukitan. Bukan perkara mudah menembus jalur ini. Harus menggunakan kendaraan double gardan. Kondisi semakin sulit ketika turun hujan karena jalan berlumpur dan licin, sehingga banyak mobil terbenam. Perjalanan ini sungguh menggambarkan betapa warga Kerom yang hidup di perbatasan sangat terisolasi dan minim sentuhan tangan pemerintah. Saat ini saya berada di daerah tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini, tepatnya di Kampung Semografi, Distrik Web, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Lokasi yang berjarak sekitar 6 jam dari pusat Kabupaten Kerom dengan menempuh medan yang cukup ekstrim ini
dijadikan sebagai lokasi diadakannya puncak peringatan HUT ke-19 Kabupaten Kerom. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Peter Busbager. Ya. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Misrina, Bapak, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun. terima kasih. Kabupaten Kerom yang ke-19. Jadi sebetulnya mengapa lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk merayakan puncak peringatan HUT ke-19 Kerom, Pak? Baik, sesuai dengan strategi pembangunan di kepemimpinan saya, yaitu percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Kami memilih Kampung Semografi ini sebagai pusat atau puncak peringatan HUT Kabupaten Kerom ke-19 tahun 2022, karena kampung ini salah satu kampung tertua dari sebelumnya adalah Kabupaten Jayapura sebelum Kerom dimekarkan. Kampung ini sudah ada sebelumnya. Dan kampung ini berada persis di tengah-tengah tapal batas. Dari utara ke selatan posisinya benar-benar berada di tengah. Selain kampung tertua, posisinya di tengah. Kita harapkan perayaan hari ini telah kita canangkan beberapa program strategis. Kampung ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Tenggara Kabupaten Kerom. Nah, Pak, artinya pemilihan lokasi ini sesuai atau selaras dengan tema utama yang diambil oleh Bapak, yaitu karya tanpa batas di negeri tapal batas. Nah, sebetulnya apa filosofi dari tema? Ada dua makna Mbak Misrina terkait dengan karya tanpa batas di negeri tapal batas. Karya tanpa batas itu berangkat dari situasi penduduk Kabupaten Kerom yang majemuk, berbagai macam suku, bahasa, agama yang mendiami Kabupaten Kerom ini. Kita harapkan pembangunan itu menembus batas-batas. Yang pertama, batas-batas latar belakang dari masyarakat, baik itu suku, agama, bahasa, warna kulit, dan macam-macam, gender. Karya-karya kita harus menembus, kerja-kerja kita harus menembus batas-batas latar belakang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekecil apapun karya kita, besar atau kecil, itu tidak menjadi ukuran. Kabupaten Kerom membutuhkan karya sekecil atau sebesar apapun untuk memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat ini demi perubahan negeri tapal batas. Karena Kabupaten Kerom adalah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada di tapal batas, maka kita memilih tema karya tanpa batas di negeri tapal batas. Baik, Pak. Nah, sebetulnya apa sih, Pak, yang menjadi tantangan atau pekerjaan rumah dalam membangun daerah di perbatasan seperti ini? Tantangan utama adalah minimnya anggaran. Ya, APBD kita 3 tahun terakhir 198 miliar, PAD kita 3 miliar rupiah. Mengapa demikian? Sejak urusan bidang kehutanan dan pertambangan ditarik oleh pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah Provinsi Papua, kita kehilangan banyak sekali sumber PAD. Sehingga APBD kita yang kecil ini tidak bisa menambah kekuatan APBD kita. Itu sebabnya mengapa infrastruktur dasar, jalan, jembatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan itu menjadi berat, bebannya terlalu berat untuk daerah ini. Dengan luas wilayah hampir 9.000 km persegi, garis batas kita hampir 150 km panjang batas darat negara, ini menjadi dengan topografi yang seperti ini menjadi tantangan yang cukup menantang ya. Pak, lantas bagaimana sejauh ini terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan kondisinya seperti apa sih, Pak? Baik, pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kerom, panjang jalan kita terakhir ini 600 km lebih. Masih banyak kampung dan juga desa-desa distrik yang perlu untuk kita buka, terutama konektivitas dan aksesibilitas di wilayah ini. Ada kampung yang paling jauh, yaitu Kampung Milki di distrik Towe, itu masih menggunakan transportasi udara. Distrik Kesnar misalnya masih menggunakan transportasi sungai. Nah, ini semua perlu anggaran yang besar untuk kita membuka isolasi wilayah ini. Tapi juga jalan-jalan yang sekarang yang kemarin kita lewati perlu peningkatan agar semua kampung, 91 kampung yang ada di 11 distrik Kabupaten Kerom ini bisa terkonek dan terakses lewat darat. Bapak tadi membahas, Pak, terkait dengan konektivitas dan juga aksesibilitas. Nah, bagaimana terkait dengan listrik ataupun jaringan internet, Pak, di sini? Sampai dengan saat ini perusahaan listrik negara itu masih melayani di wilayah pusat pelayanan pemerintahan di distrik Arso, Skamto, Arso Barat, dan Arso Timur. Waris dan Web
Untuk sebagian besar, ada sekitar 6 distrik lain itu memang jauh dari pelayanan listrik. Untuk itu strategi kita adalah menggunakan solar cell atap rumah. Tahun ini kami akan memasukkan investor untuk menanamkan investasi di sini dari Harvest Allied Ventures Limited. Mereka akan membuat solar farming dengan sistem baterai. Diharapkan masyarakat Kabupaten Kerom akan menggunakan baterai yang energinya berasal dari sinar matahari untuk menjawab persoalan listrik yang ada di kampung-kampung, dusun-dusun, dan juga distrik-distrik yang di belakang, termasuk di wilayah tapal batas. Nah, sementara itu terkait dengan keamanan sendiri seperti apa Pak di Kabupaten Kerom ini Pak? Dahulu Kabupaten Kerom ini adalah daerah operasi militer sejak tahun 1970-an. Sampai dengan awal 1990-an. Tapi puji Tuhan, sejak 1990-an awal sampai dengan sekarang Kerom ini damai. Masyarakat Kerom sudah mendeklarasikan Kerom damai sebagai zona damai. Jadi tidak ada lagi aktivitas kekerasan apapun termasuk kekerasan bersenjata di wilayah ini yang terjadi di tahun 1970-an. Nah, kita harapkan komitmen bersama semua pihak ini bisa menjadi jaminan terhadap masuknya investasi, masuknya pembangunan, dan juga percepatan pembangunan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan daerah ini. Terima kasih Pak. Ini kalau misalkan tadi kita bahas banyak sekali memangnya tantangan dan juga pekerjaan rumah, apalagi minimnya infrastruktur jalan, ini juga menjadi penghambat utama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat asli Kabupaten Kerom ya Pak, terutama dalam hal pendidikan dan juga kesehatan. Nanti setelah ini kita akan bahas, namun mungkin Bapak bisa menunjukkan kepada saya bagaimana kondisi sekolah di kampung ini Pak. Baik, Mbak Misrina, kita bisa lihat sekolahnya. Baik, silakan Pak. Didukung oleh Nah, ini sekolahnya Mbak Misrina. Sekolahnya, Pak? Ya. Oke. Halo, apa kabar? Siapa namanya? Siapa? Sonias. Sonias. Kelas berapa Sonias? Kelas 6. Kelas 6. Sebentar lagi udah lulus, masuk kelas 7. Nanti besar cita-citanya jadi apa, Dek? Polisi. Wah, luar biasa, polisi. Siapa lagi yang mau jadi guru? Siapa lagi yang mau jadi guru? Sana. Jadi polisi? Waduh. Belajarnya yang rajin ya. Harus terus ke sekolah ya. Adik-adik semua semangat belajar ya. Siap. Pak, saat ini kita sudah berada di depan sekolah SD YPPK Akarinda di Kampung Semografi, Pak. Nah, kalau boleh saya katakan nih, Pak, gedung sekolah ini cukup sederhana ya, Pak. Nah, inilah mungkin potret terkait dengan pendidikan di Kabupaten Kerom. Benar, Mbak Misrina. Jadi kondisi penyebaran rasio antara bangunan, sekolah, dan guru ini kita lihat ada belum cocok ya, belum pas. Ada gap antara rasio guru dan sekolah dengan luas wilayah. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam bidang pendidikan. Belum lagi situasi guru-guru di daerah ini perlu mendapat dukungan yang baik agar guru-guru tetap menetap di wilayah seperti ini, wilayah yang sangat sulit sehingga banyak guru-guru meninggalkan sekolah dan kembali ke kota. Nah, ini menjadi tantangan sendiri sehingga kita selain membangun sarana prasarana pendidikan, kita juga memberikan perhatian langsung kepada tenaga guru agar mereka menetap. Itulah program yang kita sebut dengan insentif penghasilan tambahan bagi tenaga guru di tapal batas. Pak Bupati, tadi dalam perayaan HUT selain juga ada pemberian sembako, begitu Pak. Tadi Bapak juga saya lihat memberikan adanya bantuan tenaga pendidik. Nah, ini boleh diceritakan Pak? Bantuan tenaga pendidik atau guru kita serahkan langsung ke sekolah. Sejak saya dilantik menjadi kepala daerah di wilayah ini,
banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru. Itulah sebabnya saya harus turun langsung menyerahkan guru langsung ke sekolah-sekolah. Saya harus mengambil sebuah gerakan seperti itu, perintah seperti itu agar guru-guru ini betul-betul disiplin dalam menjalankan tugas fungsinya untuk melayani masyarakat, melayani adik-adik kita. Tanpa penyerahan guru-guru ini harus diatur sehingga mereka betul-betul disiplin. Ini cara yang saya pakai untuk guru-guru disiplin berada di tempat tugas. Bagaimana sih Pak sebetulnya kualitas dari para tenaga pendidik yang saat ini mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Kerom, Pak? Tentu kita sadari kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidik dan guru ini masih menjadi persoalan. Maka ada program yang kita sebut pengembangan sumber daya manusia atau kapasitas tenaga guru. Nah, ini penting dalam rangka menjalankan, manage sekolah-sekolah yang ada ini secara baik. Kita kirim ke tenaga-tenaga profesi ini untuk dilatih bagaimana mereka menguasai dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini, era digital. Mereka juga bisa mampu menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi. Kita sadari dengan situasi Kerom seperti ini, daerah yang luas, daerah yang topografinya seperti ini, penyebaran guru dan sekolah itu tidak merata, ya. Jadi ada ketimpangan. Guru di wilayah atas ini hampir 200 orang untuk SD. Kemudian untuk SMP sekitar 100 orang. Ini masih sangat kurang. Jika dibandingkan dengan wilayah bawah, wilayah pusat pelayanan pemerintahan, distrik Arso, Arso Barat dan Skamto, ini banyak terjadi penumpukan sehingga salah satu strategi saya adalah saya menarik guru-guru senior terbaik ini untuk saya distribusikan ke wilayah atas. Termasuk kita mengadakan pendidikan usia dini. Wilayah belakang ini pendidikan usia dini sama sekali tidak ada. Ini satu tantangan sehingga kalau kita bicara strategi pembelajaran usia 12 tahun, wajib belajar usia 12 tahun, ini belum bisa kita dapatkan di wilayah Kerom. Baik Pak, tadi kita membicarakan terkait dengan pendidikan. Bagaimana terkait dengan kualitas tenaga kesehatan dan juga kondisi terkait dengan fasilitas kesehatan juga Pak di Kabupaten Kerom? Terkait dengan pelayanan kesehatan, dua hal ini menjadi urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang. Maka di bidang kesehatan sama halnya dengan pendidikan, kita baru memiliki 12 puskesmas dari wilayah yang begitu luas dengan tenaga kesehatan yang terbatas. Kita harus juga bagaimana mensiasati sumber daya manusia di bidang kesehatan, memberi pelatihan agar mereka bisa menguasai teknologi dan pengetahuan yang cukup untuk melayani. Apalagi dinamika penyakit ini terus berubah, adanya virus ini berubah-berubah, sehingga tenaga nakes ini harus kita dukung, tidak hanya dari bidang sumber daya manusia, fasilitas sarana prasarana mereka mulai peralatan di puskesmas, alkes, ini harus betul-betul memadai. Kita dukung juga sarana transportasi ambulans. Tahun ini kita adakan 7 ambulans untuk kita sebar ke beberapa puskesmas. Kemudian motor trail untuk mendukung tenaga kesehatan di distrik Towe, distrik Web, distrik Yafi, sebanyak 17 motor trail yang akan kita berikan agar mereka bisa menjemput bola. Karena masyarakat, tipikal masyarakat kita, ini sakit tidak dibawa ke rumah sakit atau ke vaskes. Masyarakat sakit ada di rumah-rumah, jadi harus bergerak. Mereka harus menjemput bola ke rumah-rumah untuk menolong masyarakat, sekaligus mengedukasi masyarakat betapa penting pencegahan daripada pengobatan. Bagaimana hidup bersih. Ini harus betul, semua harus berjalan dengan baik. Semakin menarik Pak perbincangan kita, bagaimana kondisi masyarakat asli Kabupaten Kerom hidup di wilayah perbatasan seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak, namun sebelumnya kita atau saya ingin Bapak menunjukkan kepada saya bagaimana kondisi rumah-rumah masyarakat asli di Kabupaten Kerom ini Pak. Baik Mbak Misrina, kita bisa lihat sekarang. Didukung oleh
Bupati, saat ini kita sudah tiba di perkampungan masyarakat asli di Kampung Sopografi ya Pak. Baik Pak, saya ingin melanjutkan sedikit terkait dengan pendidikan di Kabupaten Kerom. Apa saja sih Pak yang masih menjadi tantangan di bidang pendidikan bagi pemerintah Kabupaten Kerom? Sebenarnya masih banyak sekali persoalan di bidang pendidikan. Umumnya anak-anak kita di Kabupaten Kerom ini masih membutuhkan uluran tangan pemerintah. Sehingga kami memprogramkan seragam sekolah, buku-buku, bolpen, pensil, dan lain-lain untuk mendukung. Karena ketidakmampuan orang tua untuk mendukung biaya sekolah dari anak-anak ini menjadi tantangan tersendiri. Yang berikut adalah adanya hambatan geografis yang menyebabkan transportasi satu tempat ke tempat lain. Ini menyebabkan kendala yang besar, sehingga sarana transportasi dan juga sarana jalan ini juga penting untuk mendukung pelayanan pendidikan di daerah ini. Baik Pak, sejauh ini apa saja sih Pak program-program unggulan yang akan dilakukan atau saat ini sedang berjalan dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerom? Kerom 60% penduduk Kerom ini adalah petani. Daerah ini adalah daerah transisi antara pesisir dan pegunungan. Daerah ini daerah datar cukup luas dengan kesuburan tanah yang baik. Maka ini adalah keunggulan komparatif dari Kabupaten Kerom. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengangkat potensi itu kita kelola untuk kepentingan daerah. Misalnya adalah tahun ini kita membuka ladang jagung 3.000 hektar dari program 10.000 hektar lahan jagung untuk pengembangan budidaya jagung dalam rangka lumbung pangan nasional. Kita sudah lakukan dan itu dukungan APBN 154 miliar. Kita akan mulai tahun ini sampai 2024 ditargetkan selesai 10.000 hektar. Yang berikut adalah ekonomi kerakyatan lewat UMKM. UMKM kita distribusikan di seluruh Kerom. Dengan maksud adalah kita mengungkit ya sebagai perangsang modal usaha. Karena saya percaya sekali kampung-kampung adalah basis ekonomi daripada kabupaten ini. Dengan ekonomi yang kuat di kampung-kampung, maka daerah ini akan kita butuh ada peredaran uang di bawah di masyarakat. Tidak semua usaha-usaha yang dilakukan itu oleh masyarakat kecil ini mereka memiliki modal. Maka itu suntikan kepada pelaku kecil, ya, pelaku ekonomi kecil, ekonomi mikro. Kita berikan di seluruh Kerom untuk mengungkit ekonomi daerah. Baik Pak. Selain itu juga terkait dengan tema pembangunan pada tahun ini. Diketahui tema tahun ini adalah jalan. Ya. Sebetulnya apa maksud dan filosofi tujuan dari tema pembangunan tahun ini Pak? Tema jalan itu untuk menjawab aspirasi masyarakat. Bahwa jalan menjadi persoalan yang menjadi kepentingan hari ini. Sehingga dari anggaran 980 miliar, tahun ini kita alokasikan 150 miliar rupiah untuk peningkatan sarana prasarana jalan dan jembatan. Ya, ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan juga aksesibilitas agar ada peningkatan ekonomi masyarakat. Ada pergerakan ekonomi. Ini didukung dengan kita memberikan sarana transportasi. Tahun ini 17 unit kendaraan roda 4 kita distribusikan di seluruh Kerom, khususnya kepada kelompok-kelompok tani dan koperasi untuk membantu sarana transportasi bagi petani mengangkut hasil pertanian ke pasar. Baik Pak. Harapan apa sih Pak bagi masyarakat asli Kabupaten Kerom sendiri? Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kerom, kepala kampung, kepala distrik, tokoh adat, tokoh agama, menggerakkan potensi yang ada di kampung-kampung. Yang berikut kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk juga tidak melupakan Kabupaten Kerom. Karena kita adalah halaman depan dari negara Kesatuan Republik Indonesia, beranda terdepan. Wajah dari bangsa ini ada di tapal batas negara. Salah satunya adalah Kabupaten Kerom. Untuk itu alokasi kita, khususnya dana alokasi umum kita tidak pernah naik sudah hampir 5 tahun terakhir. Kita ada penambahan ASN hampir sekitar 1.300 ASN. Ini menjadi beban daerah, di mana beban daerah itu kita bayar dari DAU yang terbatas tanpa ada penambahan DAU. Untuk daerah-daerah khusus perbatasan seperti ini harusnya dana alokasi khusus itu menjadi pendukung utama untuk membangun kawasan-kawasan perbatasan. Saya harapkan juga kepada BUMN, pihak investor,
apapun silakan datang. Kerom aman, damai, kondusif, tidak ada situasi yang menghambat investasi dan pembangunan di wilayah ini. Baik, menarik sekali Pak Bupati perbincangan kita hari ini. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Nisrina. Semoga apa yang sedang diperjuangkan nantinya akan membawa pengaruh atau membawa Amin. perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Amin. Kerom ya Pak. Warga Kabupaten Kerom yang tinggal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini mendambakan kehidupan yang lebih sejahtera. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, listrik, hingga air bersih masih menjadi barang mewah yang diimpikan oleh mereka. Butuh intervensi pemerintah pusat dalam membangun wilayah perbatasan di Kabupaten Kerom. Karena membangun wilayah perbatasan berarti menjaga keutuhan NKRI. Dari Kabupaten Kerom untuk Indonesia.